Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Maulana dengan NIM D1A023 172. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Nematoda Spiral Helicotyledonous distera, penyebab penurunan kesehatan tanaman jagung Zea MSL dan pengendaliannya. Pertama, pendahuluan. Jagung dengan nama latin Zea MSL dipengaruhi oleh lingkungan, budidaya dan serangan nematoda tanah. Salah satunya Helicotyledonous distera atau disebut dengan nematoda spiral. Menyerang akar, menghambat penyerapan nutrien dan menurunkan pertumbuhan serta hasil panen. Populasinya dipengaruhi oleh kelembapan, tekstur tanah, dan inang alternatif. Pengendaliannya memerlukan strategi terpadu seperti varietas tahan, rotasi tanaman, sanitasi, dan aplikasi biopestisida. Studi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan manajemen dan produktivitas jagung. Selanjutnya ada karakteristik dan klasifikasi. Untuk Helicotyledonous distera atau nematoda spiral adalah nematoda parasit, akar semi endoparasit, yang menyerang jagung dan tanaman lain. Nematoda ini memakan sel akar, menghambat penyerapan nutrien dan menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat, serta daun menguning. Populasinya meningkat pada tanah lembab dengan pH netral sedikit asam, sehingga pengendalian terpadu diperlukan untuk mencegah kerugian produksi. Untuk klasifikasinya, nematoda ini berasal dari kingdom Animalia, film nematoda, kelas Secernente, ordernya Tilensida, familinya Hoploimidae, jenisnya Helicotyledonous, dan spesiesnya Helicotyledonous distera. Selanjutnya morfologi. Untuk bentuk tubuhnya memanjang, berukuran 0,3 sampai 1,0 mm dengan diameter 20 sampai 30 mikrometer. Bentuknya spiral, makanya disebut nematoda spiral. Untuk kutikula dan adaptasi, kutikulanya transparan dan elastis. Tujuannya mempermudah pergerakan jaringan akar dan adaptif terhadap berbagai kondisi tanah. Selanjutnya itu ada struktur kepala dan stilat. Kepalanya relatif tidak menonjol, stilatnya tajam, berukuran 25-35 mikrometer untuk menembus sel parenkit akar. Labiumnya tipis, untuk mendukung penetrasi akar. Selanjutnya ada organ reproduksi. Betina itu organ reproduksinya pulpa di tengah. Tujuannya namanya posterior untuk bertelur. Jantan itu spikulum dan gubernunculum. Tujuannya untuk kopulasi. Untuk reproduksinya termasuk reproduksi seksual. Selanjutnya ada sistem pencernaan yang diawali dari mulut, selanjutnya esophagus, lalu usus lurus, dan terakhir yaitu anus. Lalu tipe parasit. Tipe parasitnya semi endoparasit, yang dimana sebagian tubuh menembus akar, sebagian lain tetap di tanah, dan lainnya mempermudah infeksi dan distribusi populasi di akar. Selanjutnya ada kerusakan yang ditimbulkan, yang dimana pertama itu menggerogoti sel akar, yaitu mengurangi penyerapan air dan nutrien. Misalnya akar memendek, daun menguning, dan pertumbuhan terhambat. Lalu menurunkan hasil panen. Selanjutnya ekologi, Helicotyledonous distera hidup di tanah dan menyerang akar tanaman inang seperti jagung, sorghum, dan tebu. Populasinya meningkat pada tanah lembab, pH netral, sedikit asam dengan tekstur tak gembur dan drenasi baik. Nematoda ini adaptif termampu bertahan dorman saat akar tidak tersedia. Maka daripada itu, pengolahan terpadu sangat penting. Selanjutnya reproduksi. Helicotyledonous distera bereproduksi secara ovipar dan partogenesis, sehingga betina dapat menghasilkan telur fertil tanpa pembuahan jantan, memungkinkan populasi cepat meningkat meski jantan jarang atau tidak ada. Betina meletakkan telur di dekat akar atau rongga tanah lembab, dan jumlah telur dapat disesuaikan dengan kondisi nutrisi dan kepadatan populasi. Menjadikan nematoda ini sangat adaptif dan efektif mempertahankan populasinya di lingkungan pertanian. Selanjutnya, siklus hidup Helicotyledonous distera. Yang pertama itu tahap telur, yang dimana dihasilkan oleh betina dewasa, diletakkan di permukaan atau dekat akar tanaman inang. Terus terjadi phase mold di dalam telur, sebagian awal perkembangan larva. Phase mold di sini yaitu adalah pergantian kutikula pertama di stadium larva L1 sampai L2. Selanjutnya ada tahap larva atau juvenil.
Itu terdiri dari beberapa stadi, yaitu L1, L2, dan L3. Hanya ada masing-masing stadium berbeda ukuran ukuran dan morfologi, dan sangat rentan terhadap kelembapan dan suhu suhu dan nutrisi akar. Lalu yang terakhir tahap dewasa yang dimana bergerak di sekitar akar, menempel atau menembus jaringan korteks, dan memiliki tubuh spiral dan stilet untuk menyedot nutrisi sel akar. Lalu produksinya terjadi pada saat tahap ini, yaitu betina dan jantan. Selanjutnya gejala dan tanda serangan. Helicobacter distera menyerang akar jagung dan tanaman lain, menyebabkan pertumbuhan terhambat, daun menguning, batang mengecil, dan pucuk kurang berkembang. Kerusakan akar sering tidak terlihat dari permukaan namun dapat memicu nekrosis, pembusukan atau pengembungan ringan, serta mempermudah infeksi patogen sekunder seperti Fusarium spp. Investasi menurunkan hasil panen 20 sampai 30% pada kasus sedang, dan karena gejala awal sering tersembunyi. Nematode ini disebut hama silent killer yang memerlukan pemeriksaan akar untuk identifikasi dini. Silent killer di sini adalah dalam konteks ilmu penyakit tumbuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan organisme patogen atau faktor penyebab penyakit yang menyebabkan kerusakan serius pada tanaman secara perlahan tanpa menunjukkan gejala awal yang jelas. Selanjutnya ada proses patogenesis. Yang pertama itu mekanisme infeksi. Ini metode menembus sel parenkim akar dengan stilet, mengisap isi sel, dan merusak jaringan. Selanjutnya, kerusakan mekanik sel akar mati luas, permukaan penyerapan air, dan nutrisi berkurang. Ini ada respon tanaman, nidifikasi atau pembentukan sel mati di sekitar infeksi, hanya sebagian menghambat nematoda. Selanjutnya kompleks penyakit, kerusakan akar mempermudah infeksi patogen sekunder seperti Fusarium spp. Terakhir dampak fisiologis, daun menguning, pucuk layu, batang mengecil, pertumbuhan terlambat, dan penurunan hasil panen hingga 20-30% pada investasi berat. Selanjutnya ada interaksi dengan tanaman inang. Helicotyledonous distera adalah nematoda semi endoparasit yang menyerang jagung, sorghum, tebu, dan beberapa gulma di mana sebagian tubuh menembus akar untuk menyedot nutrisi sementara sisanya tetap di tanah. Aktivitas ini merusak sel parenkim akar, mengurangi penyerapan air dan nutrien serta memicu gejala vegetatif seperti daun menguning, pertumbuhan terhambat, batang pengecil, dan pucuk kurang berkembang. Infeksi juga memfasilitasi patogen sekunder seperti Fusarium spp membentuk kompleks penyakit akar yang lebih merusak, terutama pada tanaman muda. Tingkat kerusakan dipengaruhi populasi nematoda, usia tanaman, kondisi tanah, dan nutrien, sehingga pengendalian terpadu melalui pertestahan rotasi tanaman, sanitasi, serta pengendalian biologis dan kimiawi sangat diperlukan. Selanjutnya ada strategi dan pengendalian. Pengendalian Helicobacter distera memerlukan pendekatan terpadu karena nematoda ini adaptif dan mudah bertahan di tanah. Yang pertama itu kita bisa melakukan dengan manajemen agronomi, yang itu lakukan rotasi tanaman dengan tanaman non-inang, misalnya legum atau kacang-kacangan. Selanjutnya sanitasi lahan, yaitu menghilangkan sisa tanaman atau gulma yang menjadi inang alternatif. Lalu penanaman petes tahan atau toleran terhadap nematoda. Selanjutnya pendekatan biologis, yaitu dengan menggunakan penggunaan biopestisida dan mikroba antagonis mulsa dan dari sisa semak atau tanaman lokal untuk efek mekanik dan atau senyawa nematisidal. Pengolahan irigasi untuk membatasi kelembapan tanah yang mendukung mobilitas nematoda. Selanjutnya ada pengendalian kimia, yaitu penggunaan nematisida selektif sesuai dosis. Diterapkan hanya perlu diperlukan untuk menghindari kerusakan organisme tanah bermanfaat. Yang dimana penggunaan nematisida di sini digunakan sesuai takaran dosisnya karena jika kelebihan dosis akan merusak organisme tanah yang bermanfaat di tanah. Selanjutnya ada pendekatan terpadu di mana kombinasi semua strategi di atas untuk menekan populasi Helicobacter distera, mencegah kerusakan sekunder oleh patogen akar, menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman jagung.
Selanjutnya yang terakhir kesimpulan, Helicotylonychus distera merupakan nematoda yang hidup di tanah dan menyerang akar jagung, sorghum, tebu, serta beberapa gulma. Populasi nematoda meningkat pada tanah lembab dengan pH netral hingga sedikit asam, tekstur gembur, dan drainase baik. Dan nematoda ini adaptif, mampu bertahan dorman saat akar inang tidak tersedia, dan investasi dapat berulang setiap musim tanam. Kerusakan akar mempermudah patogen sekunder seperti Fusarium spp, sehingga pengendalian terpadu melalui rotasi tanaman, tes tanah tahan, sanitasi lahan, dan pengendalian biologis maupun kimia sangat penting. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.